Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan pelayanan Renungan Harian Shalom. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berada di rumah, maupun yang dalam perjalanan menuju tempat bekerja, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya, Sintua Hotmatiur Tampu Bolon Boru Manurung, dengan sukacita akan melayani Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian sebagai pelayan pendamping pembawa renungan. Renungan di pagi hari ini dibawakan oleh Sintua Anggiat Saroha Sihombing dari HKBP Kernolong Resort Jakarta. Baiklah, kita awali ibadah pagi ini dengan doa yang dibawakan oleh pembawa renungan. Kita berdoa, saudaraku. Selamat pagi teman-teman. Kita renungkan hati sebentar, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih atas indahnya pagi ini kami di Renungan Harian Shalom bersama dengan Radio Pelita Kasih dan seluruh saudara kami pendengar dimanapun mereka berada. Kami akan ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang menggema pagi ini Bapa menjadi sukacita, menjadi berkat, menjadi pedoman hidup kami di dalam melangkah hidup kami ke depan hanya bersama dengan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan bagi kita di pagi hari ini tertulis dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 26 hingga 38. Lukas pasal 1 ayat 26 hingga 38, beginilah firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah firman Tuhan.
Ayat pembimbing bagi kita adalah dari ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudaraku pendengar Radio Pelita Kasih dimanapun Anda berada, selamat pagi, Horas Madhita Saluhukna, selamat Advent. Tentunya kita bersiap untuk menyambut Natal dan malam Natal dan hari Natal kita. Saudaraku, firman Tuhan untuk kita pagi ini sudah dibacakan oleh Inang Sintua Hotmatyur Boru Manurung, Nyonya Tampu Bolon, dan cukup jelas dari ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-38. Saudaraku, sebagian besar perikopnya disebut pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Tapi di pagi ini kita mencoba di ayat 37 sebagai ayat pembimbing, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudaraku, kita mungkin tak asing dengan ungkapan, manusia boleh berencana, tetapi Tuhanlah yang menentukan. Ya, kita percaya ada faktor kehendak dan kedaulatan Allah yang dapat membuat rencana kita berlangsung lebih cepat, lebih lambat, atau harus mengalami penyesuaian secara mendadak. Inilah yang juga terjadi dalam kehidupan Maria yang sedang bertunangan dengan Yusuf. Ia mungkin sudah menyusun rencana untuk masa depan keluarga mereka. Tetapi mendadak Tuhan mendatangi dan berfirman melalui malaikatnya. Secara manusia, rencana Maria bisa dibilang berantakan. Tetapi Maria mengerti posisinya sebagai hamba Tuhan yang harus berserah diri pada kehendak dan rencana Allah. Saudaraku, sebelum kita masuk ke Maria, boleh kita baca di Hakim-Hakim. Juga ada cerita tentang ibu Manoah dengan Simsonnya. Tidak mustahil menjadi nyata. Bagaimana Ibrahim dengan Ishak tidak mustahil menjadi nyata. Bagaimana Zakaria dengan Elizabeth melahirkan Yohanes tidak mustahil menjadi nyata. Tentunya perikop hari ini melengkapi bagaimana Yesus yang tidak nyata itu menjadi nyata dalam kehidupan kita. Saudaraku, bagaimana dengan saat ini? Kondisi kita seperti Maria harus beradaptasi dengan cepat. Karena Tuhan mengintervensi hidup kita untuk melakukan sesuatu. Mari belajar merespon seperti Maria. Karena kita adalah hamba-hambanya. Siap melakukan kehendak Allah, taat melakukan kehendak Allah tidak selalu mudah. Terkadang saudaraku, Allah meminta kita melakukan sesuatu di luar rasio kita dan taratusak kita akan amasai. Seperti kita ketika dia meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak, anaknya. Karena itu, banyak orang Kristen yang lebih suka hidup menurut kehendaknya sendiri daripada hidup seturut dengan kehendak Allah. Namun saudaraku, setelah lewat 6 bulan tentang kelahiran Yohanes, malaikat Gabriel sekali lagi diutus ke Nazaret untuk menyampaikan berita kelahiran yang jauh lebih besar dan agung kepada Maria dari keturunan Daud. Allah berkenan menyatakan anugerahnya dengan memilih seorang perawan yang tidak terpandang. Ia akan menjadi ibu dari Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Anaknya akan dinamai Yesus, yang artinya adalah Allah adalah keselamatan. Dan disebut juga anak Allah yang maha tinggi. Anak itu akan menjadi raja yang mewarisi tahta Daud dan akan memerintah atas seluruh umat Israel dan juga umatnya sampai selama-lamanya. Saudaraku pendengar Radio Berita Kasih dimanapun Anda berada, tetap semangat, tetap sehat. Dalam menghadapi berita yang begitu mencengangkan, pastilah Maria bertanya kepada Gabriel, bagaimana ia dapat mengandung? Sebab ia belum bersuami. Namun Gabriel menjawab bahwa Maria akan mengandung karena pekerjaan Roh Kudus, dan anak yang akan dia lahirkan akan disebut anak Allah. Sebuah jawaban yang tidak masuk akal saudaraku menurut manusia. Tetapi Gabriel menegaskan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Maria tentu mengetahui konsekuensi hamil di luar nikah. Yusuf tunangannya akan memutuskan hubungan mereka dan ia sendiri akan dirajam sampai mati oleh orang Yahudi. Namun respon saudaraku sungguh luar biasa. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Sebuah sikap yang tunduk dan berserah yang bulat dan tidak memperhitungkan harga dirinya sendiri. Adakah sikap tunduk dan berserah itu kita miliki saat ini? Saat jika Tuhan meminta kita taat, adakah kita hitung-hitungan mengenai harga yang harus kita bayar bila kita taat kepada Tuhan?
Marilah saudaraku kita belajar dari Maria, tunduk dan berserah sebulat hati. Saudaraku yang terkasih pendengar Radio Berita Kasih dimanapun Anda berada, bagaimana caranya kita menerima caranya Tuhan? Pada ayat 38 kata Maria, saudaraku, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Menerima cara Tuhan membentuk kehidupan kita seturut dengan kehendaknya dan tahu bahwa itu adalah cara terbaik dari Tuhan untuk hidup kita. Kelebihan Maria adalah dia berhasil keluar dari lingkaran keterkejutan dan pertanyaan dan berujung pada titik penerimaan dirinya terhadap apa yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupannya. Kadang amanginang kita seperti itu, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begitu, itu menjadi pertanyaan dan kita berputar di dalam pertanyaan itu. Tapi Maria bisa keluar dari pertanyaan kenapa-kenapa itu karena dia menyerahkan hidupnya hanya kepada Tuhan. Pesta Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan membuka babak baru dalam sejarah keselamatan umat manusia. Pesta ini mengingatkan kita akan beberapa hal penting yang harus kita syukuri. Tuhan mau mewujudkan rencananya untuk menyelamatkan umat manusia dengan mengutus putranya. Tuhan mau memenuhi janjinya yang sudah disampaikannya kepada para imam dan para nabi dari zaman ke zaman. Tuhan mau tunjukkan keikutsertaannya dalam sejarah keselamatan manusia. Lalu saudaraku, lewat peristiwa sukacita ini, Tuhan tunjukkan mujizat yang sangat luar biasa kepada manusia, bahwa kelahiran putranya Yesus Kristus tidak melewati hukum alam atau perkawinan antara suami istri, tetapi Roh Kudus sendiri yang menaungi Bunda Maria dan dari persatuan Roh Kudus. Peristiwa sukacita ini bukan hanya aktivitas Tuhan semata, tetapi keterlibatan manusia pun sangat kelihatan. Maria mewakili umat manusia di dunia ini, memberikan suatu tanggapan yang sangat bagus kepada Tuhan. Dengan demikian, karya keselamatan Tuhan pun bisa terjadi di dunia ini. Kalau Maria tidak menanggapinya dengan positif, kita tahu apa yang akan terjadi. Saudaraku, pendengar yang baik, pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, pertanyaan untuk kita, apakah kita selalu mewujudkan apa yang sudah kita rencanakan dalam hidup kita? Apakah kita selalu setia menepati janji kita? Apa kita selalu bekerja sama dengan Tuhan agar keselamatan itu sungguh menjadi kenyataan bagi kita? Sadarkah kita bahwa mujizat selalu terjadi di dalam hidup kita? Marilah saudaraku, kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Ia sangat mencintai kita. Kabar sukacita yang disampaikan kepada Bunda Maria sudah mendatangkan keselamatan yang utama bagi hidup kita. Berita kelahiran Yesus disampaikan oleh malaikat kepada Maria. Melalui nats kita pada pagi ini, kita akan belajar dari Maria bagaimana hidup bergembira dalam rencana Allah. Sekalipun rencana tersebut ada kalanya membuat hidup kita terasa sangat berat. Hingga hari ini Tuhan terus menggemakan kabar baik bagi kita yang hidup di dalamnya. Orang yang menerima anugerah adalah orang yang diberkati di antara kaumnya. Lihat kehidupan Maria, saudaraku. Pada awalnya dia adalah seorang gadis biasa, sederhana dan polos. Tetapi banyak orang yang mengenal dia bukan berasal dari keluarga kerajaan yang punya kekuasaan besar atau kekayaan besar. Mungkin dia seperti kebanyakan dari kita yang hadir pada saat ini. Tapi perhatikan saudaraku, ketika dia mendapatkan anugerah Allah yang besar itu, hidupnya disertai oleh Tuhan. Langkah-langkahnya diatur oleh Tuhan. Dan dia dipakai secara luar biasa untuk melahirkan bayi Yesus. Namanya harum dicatat dalam Alkitab. Dan melalui hidupnya banyak orang-orang yang diberkati. Inilah anugerah besar itu. Kalau saat ini saudaraku, rumah tangga kita sedang ada persoalan, keluarga kita banyak masalah-masalah yang tidak terselesaikan, tidak ada kerukunan, tidak ada keharmonisan, masalah ekonomi, masalah pertodongan, masalah keluarga dan lain sebagainya yang ada di setiap hari dalam kehidupan kita. Mungkin kita saling menyakiti, pandangan mata yang curiga, amarah, kebencian, dan kekecewaan satu dengan yang lain. Jangan pernah menyerah, saudaraku. Jangan biarkan iblis menang dalam segala persoalan hidup kita. Tapi biarlah dengan hari ini kita terbuka lebar sehingga kasih karunia Allah bisa turun dalam setiap rumah tangga kita, dalam keluarga kita, dan pribadi kita masing-masing. Anugerah itu ibaratnya seperti terang kemuliaan Allah. Bangkitlah saudaraku,
menjadi terang, sebab kemuliaan Allah telah terbit atasmu. Kalaupun kemuliaan Tuhan terbit atas keluarga kita, atas pribadi kita, maka kita akan melihat malaikat Tuhan bekerja dan memulihkan hidup dan keluarga kita menjadi indah kembali. Jika kita ada penyakit yang terus menggerogoti, dokter berkata begini dan begitu, harus operasi dan lain sebagainya, dengan mungkin kos yang sangat tinggi. Mungkin saudara datang dalam keadaan putus asa. Rasanya tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi yang bisa menolong, hanya tinggal menunggu waktu saja. Kita sepakati pada pagi ini saudaraku, ada yang lebih tinggi dari dokter, ada yang lebih berhasiat dari obat, ada yang lebih ampuh dari rumah sakit, yang namanya adalah anugerah Tuhan. Terimalah anugerah itu sekarang dan lihatlah tubuh kita, hidup kita, pribadi kita menjadi berkat di sekitar hidup dan lingkungan kita. Saudaraku pendengar dimanapun Anda berada, sukacita pagi ini, Tuhan sungguh luar biasa, sungguh sangat baik di dalam kehidupan kita. Maka janji Tuhan diberikan dalam hidup kita, dalam sekejap hidup kita akan berubah menjadi anak-anak Tuhan yang berkuasa, sangat berpengaruh, dan hidup di dalam keharmonisan di segala bentuk kehidupan kita. Saudaraku, jangan-jangan kita juga harus menyadari bahwa situasi yang tidak menyenangkan di dalam kehidupan kita pada saat ini, tetaplah ingat anugerah Tuhan. Jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut, jangan menyalahkan Tuhan. Jangan-jangan kita juga berpikir untuk pergi meninggalkan Tuhan. Jangan-jangan kita juga mulai mundur dari pelayanan kita. Jangan-jangan kita capek dalam berdoa. Tapi ingatlah, firman Tuhan adalah berita sukacita. Kristus sudah datang untuk menebus dosa-dosa kita. Untuk saudaraku, janganlah jemu-jemu. Anugerah adalah pemberian secara cuma-cuma. Tuhan tahu dengan keadaan kita yang sekarang. Dan esok dan lusa, Tuhan selalu ada menyertai kita. Saudaraku, anugerah bukan pemberian semata, tapi anugerah adalah pemberian Tuhan yang cuma-cuma di dalam kehidupan kita. Yakin dan percaya saudaraku, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Hidupmu akan diserami dengan lahirnya Kristus dalam hidup ini untuk memberi kita sukacita yang terbaru. Jadilah hidup kita menjadi baru, jadilah kita menjadi anak Tuhan yang baru. Maka Advent yang sudah kita lalui saudaraku, minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat, kita sambut Mesias yang sudah datang di hari depan. Kita bernatal, memeriahkan dengan kesederhanaan, karena Kristus sudah nyata di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk renungan pagi kami di Radio Pelita Kasih pada pagi ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tangan Tuhan sungguh panjang untuk memberikan sukacita kehidupan di dalam kehidupan kami. Dari gelap menjadi terang karena Allah datang untuk memberikan terang di dalam kehidupan kami. Ajar kami Bapa mensyukuri napas kehidupan kami. Ajar kami Bapa untuk menghitung hari-hari kami. Di saat kami dalam kandungan hingga ada pada saat ini. Itu karena Tuhan campur tangan di dalam setiap detik kehidupan kami. Kami ada di perjalanan, di dalam mobil, di rumah, di kantor, mungkin juga di rumah sakit. Dalam kondisi terpuruk, dalam kondisi sakit, dan juga dalam kondisi prima. Tapi Tuhan selalu mengayomi dan menjaga napas kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik. Kami serahkan seluruh aktivitas kehidupan kami, pendengar Radio Pelita Kasih, HKBP Kernolong, dan juga Panetua, dan juga seluruh gereja dimanapun berada. Tuhan Allah hadir untuk menyertai kami. Biarlah pelayanan kami makin bertumbuh untuk menyukakan hati Tuhan, meninggikan hati Tuhan, karena kami adalah hamba-hambamu, siap melayani Tuhan di segala bentuk dan waktu. Berkati saudara kami di setiap aktivitas pekerjaan mereka, dan mungkin jemaat Tuhan sudah ada yang pulang kampung, berlibur, dan lain sebagainya. Tuhan juga yang memberikan sukacita kepada mereka, sehingga setiap liburan dan pekerjaan mereka, tangan Tuhan menyertai mereka. Kesederhanaan hidup dalam mereka terjamin melalui perilaku-perilaku teman kami, menjadi berkat bagi orang di sekitar kami. Omatang yang nami amang, mahita Kristus Yesus yang sudah lahir untuk memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Karena kami menjadi penghuni kerajaan sorga, karena kami yakin dan percaya Yesus adalah juru selamat kami yang hidup. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Marilah kita mendengarkan beberapa informasi berikut ini. Bila Anda ingin merespon renungan pada pagi hari ini, dapat menghubungi Sintua Anggiat Saroha Sihombing dengan nomor telepon 0812 9837 653. Dan jika sahabat RPK ingin mendengar ulang renungan ini, dapat mendengarkan di YouTube kanal HKBP Kernolong. Tersedia juga renungan malam setiap pukul 19 WIB. Renungan ini juga dapat didengarkan melalui aplikasi RPK FM yang dapat diunduh melalui Google Play Store. Renungan harian Shalom ditulis oleh para hamba Tuhan dari berbagai gereja. Saat ini didistribusikan secara online. HKBP Kernolong memiliki ruang serbaguna berkapasitas 350 kursi, dapat dibagi menjadi 2 bagian. Bagi yang membutuhkan, dapat menghubungi 1. Ibu Maria Sinurat di nomor telepon 0813 8614 2835. 2. Ibu Sintua Belseria Lumban Raja Boru Sinaga di nomor telepon 0813 8198 9210. Jam ibadah dan gembala. Jam ibadah minggu dilaksanakan 5 kali, yaitu 1. Ibadah sekolah minggu pukul 7 WIB. 2. Ibadah remaja pukul 10 WIB. 3. Ibadah umum pertama pukul 7 WIB berbahasa Indonesia. 4. Ibadah umum kedua pukul 9.30 WIB berbahasa Batak. 5. Ibadah umum ketiga pukul 18 WIB berbahasa Indonesia. Digembalakan oleh Pendeta Lamzar Edi Manulang STH, Pendeta Teti Dorinda Boru Sitompul STH, Bibelfro Juliani Boru Tari Horan, bersama 26 orang sintua dan 3 orang calon sintua. Bagi Anda yang ingin didoakan, dapat menghubungi Sintua Melkida Marbun Boru Panggabean di nomor telepon 0813 8683 3174. Segenap pengurus renungan harian Shalom menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini, kepada jemaat Tuhan interdenominasi dan seluruh jemaat HKBP dimanapun berada. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Horas. Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin.
sediakan bagi